Solskjaer ungkap kesialan Jadon Sancho. Ole Gunnar Solskjaer akhirnya mengungkap alasan sial di balik kesulitan Jadon Sancho yang dimulai jauh sebelum para pendukung melihatnya tampil buruk di lapangan. Jadon kurang beruntung sebelum bergabung dengan United. Ia berlibur seperti biasa dan akhirnya terkena infeksi telinga. Ia dirawat di rumah sakit dan benar-benar kesulitan selama kurang lebih 10 hari pertama sebelum akhirnya bisa berlatih bersama kami, ujarnya. Chelsea siap pecahkan rekor transfer demi Julian Alvarez. Chelsea dikabarkan siap merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid pada jendela transfer musim panas mendatang. The Blues menyiapkan tawaran senilai 150 juta euro untuk mendatangkan Julian Alvarez. Akan tetapi, kedatangan Alvarez dipastikan akan menciptakan efek domino bagi barisan penyerang The Blues saat ini. Kedatangannya akan membuat penyerang muda akan terpinggirkan. Tidak ada negosiasi antara Milan dan Jonathan David. AC Milan diklaim belum melakukan kontak resmi atau solid untuk Jonathan David dari Juventus. Kabar ini dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Ia menjamin bahwa transfer ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Menurut Romano, Jonathan David bertekad untuk tetap tinggal di Turin dan berjuang menunjukkan kemampuannya di sana. AC Milan harus berani bidik penyerang mahal. Jurnalis Italia Carlo Pellegatti menegaskan tren mengkhawatirkan lini depan AC Milan harus segera diubah. Dia berharap Rossoneri harus berani bidik striker mahal. Di bawah Max Allegri, Milan terlihat seperti pesaing gelar yang kredibel di Italia. Tentu saja ada peluang nyata untuk memajukan klub ini ke depan, tetapi nomor 9 yang kompeten harus segera didatangkan. De La Fuente fokus amankan tiket ke Piala Dunia. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia, Spanyol memuncaki grup E dengan 12 poin dari 4 laga, mencetak 15 gol dan tidak kebobolan satupun. Negara ini akan lolos ke putaran final tahun depan jika mengalahkan Georgia. Tujuan kami adalah lolos ke Piala Dunia. Apapun hasil di fase ini, kami ingin menang untuk mengamankan tempat kami dan itu berarti kami perlu berjuang, kata De La Fuente. Madueke sanjung budaya dan dukungan supporter Arsenal. Noni Madueke melontarkan pujian kepada supporter Arsenal dan budaya di sekitar klub setelah tampil mengesankan di bawah asuhan Mikel Arteta sejak kepindahannya dari Chelsea musim panas lalu. Perekrutan Madueke sempat menuai reaksi keras dari beberapa supporter, mengingat masa lalunya bersama Chelsea. Namun pemain berusia 23 tahun itu berterima kasih atas dukungan yang ditunjukkan para penggemar sejak ia bergabung. Ancelotti doakan timnas Italia lolos Piala Dunia 2026. Italia baru saja menjaga asa untuk melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Kelolosan otomatis disebut-sebut tidak akan terjadi bagi Italia, namun Carlo Ancelotti mendoakan timnas Italia bisa lolos dan berjumpa Brazil di final Piala Dunia 2026. Timnas Brazil sendiri lolos ke Piala Dunia 2026 dengan bantuan dari aturan baru FIFA. Brazil mendapatkan tiket kelolosan setelah duduk di peringkat kelima di klasemen CONMEBOL. Alasan Alexander Arnold tak jadi starter di Real Madrid. Perjalanan awal tren Alexander Arnold di Santiago Bernabeu belum berjalan sesuai harapan. Arnold mengalami kesulitan menembus posisi utama. Menurut Fabrizio Romano, keputusan Alonso untuk tidak menurunkan tren sebagai starter sepenuhnya berkaitan dengan kebugaran sang pemain. Tim pelatih Real Madrid menilai kondisi fisiknya belum mencapai 100% setelah pulih dari cedera hamstring yang dideritanya pada September. Era Perez bakal berakhir. Menurut berbagai laporan di media Spanyol, Florentino Perez disebut telah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai presiden Real Madrid pada tahun depan. Sebuah era bersejarah bersama Los Blancos yang membentuk kejayaan modern klub tampaknya mendekati akhir. Kabar baik bagi Tottenham, Kulusevski sudah mulai berlatih. Dejan Kulusevski terlihat berlatih. Bintang Tottenham itu menunjukkan tanda-tanda telah pulih dari cedera lutut parah yang membuatnya harus menjalani operasi dan belum pernah tampil lagi sejak Mei lalu. Tentunya menjadi kabar baik bagi Thomas Frank yang diterpa krisis cedera pemain utama akhir-akhir ini. Menurut Frank, ada peluang bagus sang pemain akan kembali sebelum akhir tahun. De La Fuente redam kontroversi.
Manajer Spanyol Luis de la Fuente meredakan kontroversi seputar pencoretan Lamine Yamal dari skuadnya. Dan sebaliknya, menekankan pentingnya jangka panjang pemain sayap itu bagi tim menjelang laga kualifikasi Piala Dunia FIFA melawan Georgia. Semuanya bisa diperbaiki dan kami akan berusaha memperbaikinya di semua aspek, ungkap de la Fuente. Lautaro Martinez jadi raja gol nomor 4 Argentina. Striker Inter Milan Lautaro Martinez terus konsisten mencetak gol buat timnas Argentina. Gol terbaru Martinez hadir dalam laga uji coba Argentina melawan Angola. El Toro sekarang berada di posisi keempat dengan 36 gol dari 75 penampilan. Lautaro Martinez bisa saja naik ke peringkat ketiga jika terus konsisten mencetak gol tahun ini. Pasalnya dia hanya membutuhkan 6 gol lagi untuk melewati catatan 41 gol milik Sergio Aguero. Andres Iniesta senang lihat Pedri saat bermain. Legenda Barcelona Andres Iniesta berbicara dengan penuh semangat tentang Pedri, gelandang muda yang banyak disebut sebagai penerus alaminya di Camp Nou. Iniesta yang mendefinisikan sebuah generasi dengan keanggunan dan kecerdasannya dalam mengolah bola, tak dapat menyembunyikan kekagumannya atas perjalanan Pedri melewati cedera dan kesulitan. Ia mengetahui Pedri tumbuh besar dengan mengidolakannya. Liverpool siapkan manuver transfer berani. Liverpool mulai menyiapkan manuver transfer penting menjelang bursa musim dingin, termasuk rencana mendatangkan Antoine Semenyo dari Bournemouth sebagai opsi jangka panjang untuk menggantikan peran Salah. Semenyo dianggap sebagai target utama, sementara Liverpool juga mempertimbangkan skema tukar tambah dengan Harvey Elliott yang tengah kesulitan di Aston Villa. Situasi performa tim, kebutuhan rotasi, serta persiapan menghadapi Piala Afrika membuat langkah ini dianggap mendesak. Dortmund 100% yakin di bawah kepelatihan Niko Kovac. Direktur Pelaksana Olahraga Borussia Dortmund, Lars Ricken, menegaskan bahwa klub 100% yakin di bawah kepelatihan Niko Kovac. Menurutnya, Kovac secara umum telah berhasil menstabilkan Borussia Dortmund sejak mengambil alih posisi pelatih dari Nuri Sahin pada akhir Januari lalu. Lars Ricken menegaskan ingin melanjutkan perkembangan positif di bawah asuhan sang pelatih. Tuchel puas dengan dampak instan Phil Foden. Timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku sangat senang melihat kembalinya Phil Foden ke skuad The Three Lions pada kemenangan 2-0 atas Serbia. Itu menjadi penampilan pertama Foden bersama timnas Inggris sejak Maret, dan Thomas Tuchel langsung memuji kontribusi cepat sang bintang Manchester City. Tuchel menegaskan bahwa Foden memperlihatkan kualitas kompetitif yang kuat. Siapa penerus Harry Kane? Inggris menunjukkan sinyal akan bergantung pada Harry Kane di posisi nomor 9. Ke depan, siapa yang bisa dijadikan penerus Kane? Selain Kane, opsinya memang relatif terbatas dan levelnya belum setinggi itu. Sebut saja Oli Watkins, lalu Liam Delap yang mewakili generasi lebih muda. Mantan striker timnas Inggris Emile Heskey belum melihat ada sosok penerus untuk Kane ke depannya. Harry Kane bawa kabar buruk bagi Manchester United dan Chelsea. Harry Kane dalam beberapa pekan terakhir kerap dihubungkan dengan rumor ketertarikan dari Manchester United dan Chelsea. Namun menurut laporan dari media Spanyol Visa Hes, Kane telah mengambil keputusan bahwa pada musim depan ia akan tetap berseragam di Rotten. Tentu saja kabar ini menjadi kabar buruk bagi dua raksasa Premier League tersebut. Tielemans minta timnas Belgia untuk tetap rendah hati. Yuri Tielemans memperingatkan timnas Belgia agar tidak berpuas diri menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang penting melawan Kazakhstan di grup C. Tielemans menegaskan rekan satu timnya tidak boleh menganggap remeh lawan mereka. Sekalipun Belgia gagal menang pada hari ini, mereka masih memiliki kesempatan untuk lolos melawan tim